Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita ahlu sunnah wal jamaah. Di antara perkara dasar yang telah diketahui oleh keumuman ahlu sunnah bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu dibangun di atas fondasi yang ilmiah. Tidak sekedar membebek, tidak pula latah dengan ucapan manusia atau bertaklid buta atau asobiyah kepada orang tertentu, kepada mazhab tertentu, kepada pemikiran tertentu. Namun semuanya kita berbuat itu ada ilmunya, ada dasarnya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan beberapa kalam ulama yang terkait dengan permasalahan ini. Karena di hari-hari ini di tahun-tahun terakhir ini banyak sekali tingkah laku, ucapan, perbuatan yang jauh dari nilai-nilai ilmiah yang dibangun di atas hujjah, di atas burhan, di atas dalil. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sebuah hadis yang beliau Imam Tirmidzi bawakan sanadnya sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam hadis ini disebutkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, la takunu imma'ah. Jangan kalian menjadi imma'ah. Apa itu imma'ah? Datang dalam lanjutan hadis tersebut yang kurang lebih menjelaskan tentang maksud dari imma'ah. Kemudian taqulun, kalian mengatakan in ahsanan nasu ahsanna wa in zalamu zalamna. Yaitu ketika di sini dalam hadis ini, dalam sanad ini yang dibawakan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketika disebutkan jangan kalian ini menjadi seorang imma'ah. Kalian mengatakan in ahsanan nasu ahsanna. Kalau manusia berbuat baik, maka kami pun berbuat baik. Wa in zalamu zalamna. Kalau mereka berbuat kezaliman, kami juga sama berbuat kezaliman, berjalan bersama manusia. Walakin wattinu anfusakum. In ahsanan nasu antuhsinu wa in asa'u fala tazlimu. Rawahu Tirmidzi. Namun biasakan diri kalian
untuk apabila manusia berbuat baik, maka kalian pun berbuat baik. Namun apabila mereka berbuat kejelekan, maka kalian jangan ikut berbuat kejelekan. Jangan kalian berbuat kezaliman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, namun dengan sanad yang dhaif. Sanad hadis ini dhaif. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam beberapa kitab beliau, bahwa hadis ini hadis yang lemah. Namun beliau menyebutkan, ya, Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan, waqad sahha anhu ay ibni Mas'ud radhiyallahu anhu mauqufan. Namun hadis ini datang dengan sanad yang sahih dari kalam Abdullah ibn Mas'ud, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Banyak periwayatan yang datang dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud terkait makna dari hadis ini. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Madkhal ila Sunan, begitu pula At-Tahawi dalam Syarah Mushkil Athar, begitu juga Ibnu Abdul Barr dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Ucapan beliau radhiyallahu anhu, "Ughdu 'aliman aw muta'alliman wa la taghdu imma'ah fima baina dzalik." Jadilah kalian ini sebagai seorang yang alim atau seorang yang muta'allim, orang yang belajar, menuntut ilmu. Wala taghdu imma'ah. Jangan engkau ini berposisi berbuat, beraktivitas menjadi seorang imma'ah fima baina dzalik, di antara hal itu. Imma'ah ini ceritanya kurang lebih seseorang ini enggak punya pendirian. Dia melihat berbuat, kalau orang banyak melakukan, dia berbuat seperti itu. Entah kebanyakan orang manusia ini berbuat baik atau jelek. Pokoknya apa yang dilakukan oleh manusia, sudah dia ikut. Seperti itu, tanpa ditimbang, tanpa dicermati. Oh, manusia berucap, dia ikut mengucapkan. Tidak tahu ini isinya bagaimana. Tidak tahu apakah benar, sejauh mana kebenaran ucapan tersebut. Pokoknya apa yang dilakukan manusia, diucapkan manusia, dia melakukan, dia berucap. Itu seorang imma'ah. Begitu pula datang dari beliau dalam riwayat yang lain disebutkan, kunna nad'u al-imma'ah fil jahiliyah alladhi yud'a ila ta'am fayadhhabu ma'ahu bi'akhar. Kata sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dahulu kami menyebut seorang yang imma'ah itu di masa al-jahiliyah, yaitu orang yang diundang makan, diundang kepada undangan makan, kemudian dia pergi bersama atau mengajak orang lain. Nah, itu dahulu di masa jahiliyah. Orang yang dikatakan imma'ah seperti itu. Fulan diundang, nggak taunya fulan itu ngajak orang lain. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa huwa fikum al-muhkibu dinahu ar-rijala. Imma'ah ini adapun di kalangan kalian, yaitu seseorang yang al-muhkib dinahu ar-rijala. Al-muhkib agamanya mengikuti
orang-orang. Al-muhkib itu apa? Nanti akan datang bersama kita makna al-muhkib. Alladzi yamnah dinahu ghairahu. Yang dia memberikan agamanya itu menyerahkan agamanya kepada orang lain. Dan urusan-urusan agama, urusan-urusan nanti kalau berbuat jelek atau yang lainnya, dia juga yang masuk neraka. Apabila berbuat kezaliman dan yang lainnya, dia sendiri yang menanggung akibatnya. Tapi dia serahkan agamanya, keyakinannya, manhajnya. Dia pasrahkan kepada orang-orang. Tanpa dia mau mencerna, tanpa dia mau mempelajari mana yang benar, mana yang salah. Pokoknya dia serahkan sudah. Bagaimana ar-rijal, yaitu orang-orang, suatu kaum berbuat, berucap, bersikap, bertindak, ya ikut saja kepada mereka. Nah, alladzi yamnahu dinahu ghairahu fima yantafi'u bihi dzalikal ghair fi dunyahu. Yang dia ikuti itu tipe orangnya, orang lain ini dia mendapatkan manfaat dari sisi dunianya. Wa yabqa ismuhu alaihi. Sementara dosanya tetap ada pada orang yang mengikuti itu, enggak lepas. Enggak dipindahkan dosanya kepada orang yang diikuti. Orang yang diikuti hakikatnya dia mendapatkan manfaat dari sisi dunianya. Yang mengikuti, yabqa ismuhu alaih. Tetap aja dosanya, dia kena dosanya. Asar ini diriwayatkan oleh At-Tahawi juga dalam Syarah Mushkil Al-Athar dan juga Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Maka dijelaskan oleh Al-Khatib, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, apa sih dari al-muhkib dinahu? Yaitu al-muttabi' dinahu ara ar-rijal min ghairi nadharin fi dalilin wala talabin li hujjatin. Orang yang agamanya itu mengikuti agamanya sesuai dengan pendapatnya orang-orang tertentu. Manusia bagaimana, ya sudah dia ikuti saja. Min ghairi nadharin fi dalil. Tanpa melihat dalilnya apa. Nah, wala talabin li hujjah. Tanpa juga mencari apa hujahnya. Pokok apa kata fulan, saya ikut. Ya akhi, coba apa kata fulan itu sudah benarkah? Coba dipastikan dulu kebenarannya. Nah, apa yang diucapkan mereka itu sudah benarkah? Pokoknya saya ikut. Gak mau peduli, diajak diskusi, menolak. Diajak menyampaikan data-data, adu argumentasi, gak mau. Kaitannya bukan sembarang untuk dirinya saja, kaitannya terkait dengan hak-hak orang lain yang dia zalimi. Kaitannya dengan perkara yang akhirnya bisa mengantarkan dia, akhiratnya dia ini imma ke neraka atau ke surga. An-nar atau al-jannah. Tapi dia nggak mau berusaha mencari yang benar bagaimana. Pokoknya ikut saja kata fulan, ikut saja. Kenapa kau bersikap seperti itu? Ya mereka sudah kata mereka. Apa hujahnya? Mereka lebih paham. Pokoknya ngikut apa kata orang seperti itu. Ini yang dikatakan dengan imma'ah. Asal katanya, disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau At-Tadfil wa Hikayatu At-Tufailiyin. Yaitu kata-kata al-muhkib ini yang bermakna imma'ah. Ma'khudun minal hakibah. Allati tu'allak alal faras. Kata-kata al-muhkib itu diambil dari kata al-hakibah. Al-hakibah artinya tas. Ya. Tas
yang di yang di digantungkan atau dicantolkan, diletakkan di kuda. Seperti itu. Bagaimana kondisi tas ini? Kemana kuda itu berlari, mengarah, sudah ikut aja tas ini. Seperti itu. Ini asal kata dari al-muhkib, yang bermakna imma'ah. Qala fakadzalika hadza yu'alliku amra dinihi ala ghairihi. Sama juga dengan orang al-muhkib ini. Immah ini. Dia menggantungkan perkara agamanya, dia serahkan kepada orang lain. Orang lain benar dia ikuti. Orang lain salah dia berbuat salah juga. Dah pokoknya ngikuti orang. Ngikuti manusia. Ngikuti fulan. Nah, maka disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, qala wa kanu yusammuna ay as-sahabah wa tabi'un. Dahulu para sahabat dan para tabi'in menamakan al-muqallid, wa kanu yusammuna ay sahabah wa tabi'un al-muqallida al-imma'ah muhkibadinihi. Dahulu para sahabat dan para tabi'in itu menyebut seorang muqallid, seorang yang bertaklid, itu disebut oleh mereka para sahabat dan tabi'in dengan al-imma'ah, muqallid. Muhkibadinihi. Jadi imma'ah muhkib dinihi. Menyerahkan agamanya itu kepada, dia gantungkan kepada pihak lain. Kama qala Ibnu Mas'ud. Lanjutan dari kalam al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Al-imma'ah alladhi yuhkibu dinahu ar-rijal. Bagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-imma'ah yaitu yang dia menggantungkan agamanya, dia serahkan agamanya kepada ar-rijal, kepada orang-orang fulan. Wa kanu yusammunahu al-a'ma alladzi la basirata lahu. Ini al-imma'ah ini. Imma'ah juga muhkib dinahu. Dahulu juga mereka para salaf menamakannya dengan al-a'ma alladzi la basirata lahu. Orang yang buta, yang tidak punya pandangan hati, mata hati. Buta hatinya. Wa yusammuna al-muqallidin. Juga dahulu para salaf menamakan orang-orang yang bertaklid ini atba'a kulli na'ikin yamiluna ma'a kulli sa'ih. Mereka juga menamakan orang seperti ini, yang bertaklid ini, yang enggak mau tahu dengan hujah, dengan kebenaran yang sebenarnya, dengan burhan. Pokoknya kalau fulan bersikap, menyikapi, ya saya ikut-ikutan. Kenapa? Ya, itu mereka lebih paham. Saya ikut-ikut saja. Nah, mereka terpercaya, mereka orang yang bisa dipegang omongannya. Saya ikut saja. Ketika ditunjukkan, hakikatnya seperti ini. Ketika disebutkan, saya nggak mau ikut campur, yang penting saya ikut. Gimana nggak mau ikut campur, tapi ikut, sudah bersikap, sudah berbuat kepada pihak lain, atau dalam agamanya, atau dalam urusan dakwahnya, tanpa dia meneliti, tanpa dia melihat, mempelajari. Nah, ini orang-orang imma'ah. Yang disebut oleh Ibnu Mas'ud tadi, wala takunu imma'ah. Jangan jadi orang imma'ah. Nah,
Kemana manusia berbuat, kemana manusia berucap, kemana manusia bertindak, dia ikut. Tanpa mempelajari permasalahan. Mereka menampakkan juga para pembebek ini, pembebek buta, muqallid ini, orang-orang yang bertaklid, sebagai pengikut kullanaik. Setiap ada yang berbicara, setiap ada yang menyampaikan, diikuti. Yamilu nama kulli sa'ih. Dia condongnya kepada setiap orang yang bersuara, berteriak lantang, diikuti. Gogoiyun, di dalam channel-channel majhul, channel-channel yang enggak jelas seperti itu, yang sudah ditahan oleh para ulama, menyebutkan poin ini, ikut-ikutan semuanya. Percaya-percayanya sama channel yang sudah ditahdzir oleh para ulama. Diikuti. Masyaikh dicela, diikuti. Syekh Arafah dijatuhkan kedudukannya, ikut-ikutan. Imma'ah. Ini orang seperti ini, imma'ah. Nah, para salaf dahulu mencela orang seperti ini. Kemudian ada sebuah ucapan yang bagus dari Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab beliau Talbisu Iblis. Beliau menyebutkan qala rahimahullah wa fit taqlidi ibtalu manfaatil aqli. Dalam perbuatan bertaklid ini terdapat ibtal manfaatil aql. Jadi merusak manfaat dari akal. Orang yang bertaklid, perbuatan taklid ini merusak keberadaan akal. Padahal Allah ciptakan manusia dibedakan dari hewan, itu kan salah satunya apa? Karena akal. Akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia berbeda dengan hewan. Makanya manusia akhirnya menjadi orang yang mukallaf. Menjalani beban syariat. Nah, kata Ibnul Jauzi rahimahullah, dalam perbuatan bertaklid ini terdapat ibtal manfaati al-akal. Faedah dari keberadaan akal ini dihilangkan, dirusak dalam perbuatan taklid ini. Qala li'annahu innama khuliqa lit-ta'ammul wa tadabbur. Akal itu Allah ciptakan itu dalam rangka untuk bertadabbur, untuk berta'ammul, mencermati, mempelajari, melihat, memastikan. Itu fungsinya akal. Qala wa qabihun biman u'tiya syam'atan yastadi'u biha an yutfi'aha wa yamshi fi dzulmah. Maka menjadi qabih. Menjadi sangat buruk seseorang yang dia itu diberi lilin cahaya penerang yang dengannya dia bisa melihat keadaan sekitar, jalan yang dia hendak lalui. Sudah dapat lilin ini, penerangan dia dapat, dengan itu dia bisa memanfaatkan kondisi sekitarnya. Kemudian orang ini yutfi'ah. Itu lilinnya dimatikan, ditiup penerangan, pelitanya itu dimatikan. Nah, sehingga akhirnya dia berjalan di dalam gelap gulita. Bagaimana kondisi orang seperti ini? Sudah dikasih penerangan, sehingga dengan itu dia bisa menempuh jalan yang benar. Pelita ini, lilin ini sama dia dimatikan. Akhirnya dia berjalan di dalam kegelapan, gelap gulita. Bagaimana coba kita bisa perhatikan kesudahan orang ini? Apa jalan yang mau dia tempuh? Syukur-syukur dia masih bisa berjalan. Jangan-jangan di depannya ada lubang. Jangan-jangan di depannya ada pohon, dia bisa menabrak. Benda-benda yang lainnya. Masih syukur-syukur kemudian dia bisa sampai ke tempat walaupun salah tujuan. Bisa jadi sebelumnya tidak sampai. Ini kondisi orang yang muqallid.
bertaklid. Saya serahkan sudah sama fulan-fulan, mereka lebih paham. Nah, apa fungsinya akal? Akal itu kata Ibnul Jauzi rahimahullah, Allah menciptakan akal ini dalam rangka untuk ta'ammul, mencermati, diperhatikan, tadabbur. Nah, dipelajari. Sudah dapat akal yang luar biasa, muqallid, enggak menggunakan akalnya, pokoknya ikut. Nah, mirip dengan siapa? Sufiyah dan yang lainnya. Apa kata yainya? Apa kata walinya dan yang lainnya? Maka barakallahu fikum ya ikhwan, inilah kondisi imma. Maka disebutkan dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, karya dari Ibn Abdul Bar, kalam Abdullah ibn al-Mu'taz, salah seorang khalifah di dinasti Bani Abbas. Kalau oleh Al-Imam Al-Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, pada banyak rata-rata nuskhahnya yaitu dari Abdullah ibn al-Mu'tamir. Nah, tapi yang benar nampaknya dari Abdullah ibn al-Mu'taz. Qala la farqa baina bahimatin tuqad wa insanin yuqallid. Tidak ada beda antara hewan yang diseret, ya, entah kambingnya kah, entah sapinya kah, entah apa lagi, hewan diseret oleh yang punya atau oleh siapa saja, dengan insan muqallid, dengan seorang yang bertaklid. Nah, kalau hewan, karena hewan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karunia akal seperti manusia. Namun ini manusia sudah diberi karunia akal, sudah diberi pelita yang dia bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, namun pelita itu dia matikan, dia tiup. Akal ini dia hilangkan. Akhirnya tidak ada bedanya antara dia dengan hewan ternak. Nah, la farqa baina bahimatin tuqat wala insanin yuqallid. Tidak ada bedanya antara hewan ternak, hewan yang diseret, yang dituntun oleh pemiliknya, dengan seorang yang muqallid, bertaklid dalam urusan agamanya. Maka tidak mengherankan kita melihat keanehan dari orang-orang tipe seperti ini. Kalau diajak bicara baik-baik, diajak diskusi, nggak mau. Coba kita ada sebuah permasalahan, kita diskusikan bersama. Nah, kemudian kita cari, ini apakah betul sikap-sikap ini sudah sesuai, sudah benar, atau tidak. Diajak untuk bertemu dengan pihak yang sedang dibicarakan, enggan. Nah, tapi fulan sudah ikut dia pasrah, muqallid. Maka ada sebuah kalam terkait ini yang disebut oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau terhadap kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ketika beliau berbicara tentang permasalahan al-adl. Nah, qala rahimahullah wa ahbabtu an unabbiha ala hadha li'alla nakuna fi kalamina imma'ah. Aku ingin untuk mentanbih perkara ini. Agar jangan sampai kita ini dalam ucapan-ucapan kita, statement-statement kita, pernyataan-pernyataan kita, itu menjadi seorang imma'ah. Ucapan, tindakan, perbuatan yang tidak ilmiah. Qala li anna ba'dhan nas ya'khudhul kalam ala awahinihi imma'ah
Qalan nasu qawlan qalah. Karena sebagian manusia itu mengambil sebuah pembicaraan ala awahinihi. Dah nggak dipikir, oh iya ini benar. Nggak mau dipelajari, dipastikan segala sesuatunya, langsung diambil. Nah, mendengar sesuatu, langsung disebarkan, diyakini kebenarannya. Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bikulli ma sami'. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, cukuplah seorang dikatakan berdusta ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Nah, katanya di Pondok Jember ada ibu hamil yang keguguran sampai bayinya mati. Wah, iya benar. Langsung diambil. Yakhudul kalam ala awahinihi. Diambil tanpa mau dipastikan, di cross check, dipelajari kebenarannya sejauh apa, sejauh mana hal itu, kebenaran tersebut. Imma'ah, kata Syekh Al-Utsaimin. Qala nasu qaulan, manusia berbicara dengan sebuah ucapan, qala. Dia ikut berbicara dengan ucapan itu. Latah. Qala fala yufakkir fi madlulihi. Wa fi man wada'ahu wa fi maghzahu endaman wada'ahu. Enggak mikir isinya apa, kepada siapa dia letakkan ucapan ini, bagaimana keadaannya, di sisi siapa yang untuk ucapan ini dia layak, dia sampaikan, dia sebutkan. Enggak mikir. Pokoknya ada ucapan langsung disampaikan. Apa yang terjadi di hari-hari ini, ikhwan? Dan ada hikmahnya tentunya semuanya. Kita perhatikan dari setiap fitnah ke fitnah. Tentunya itu ujian bagi kita semuanya dalam keikhlasan kita beragama dan menapaki dakwah ini. Tapi sebetulnya dari setiap fitnah ke fitnah itu ketika ulama berbicara, menyampaikan, hikmahnya diantaranya kita semakin banyak mengetahui hakikat dari manhaj salaf. Seperti itu. Dengan adanya fitnah demi fitnah, diantara hikmahnya kita ini semakin banyak mendapat penjelasan dari para ulama tentang hal-hal yang sebelumnya kita mungkin nggak tahu. Nah, coba lihat. Sejak zaman dahulu, tentunya para ulama yang bisa menjelaskan berada di garda terdepan dari setiap fitnah. Fitnahnya Jahmiyah, fitnahnya Khawarij, fitnahnya Mu'tazilah, fitnahnya Jabriyah, Qadariyah, Syiahnya. Itu kan luar biasa. Sekian penjelasan dari para ulama yang dan itu kita semakin paham hakikat dari manhaj salaf. Dari fitnah ke fitnah. Maka yang menyedihkan sebetulnya ketika di masa-masa ini manusia yang hakikatnya Allah tadi telah kita ketahui bersama, Allah berikan karunia berupa akal yang dengan itu dia seharusnya bisa mencerna, mempelajari, memastikan, menimbang, lalu kemudian akhirnya ikut-ikutan latah. Di hari-hari ini beredar ucapan dari salah seorang ustaz, hadanallahu wa iyyahu, yang bernama Abdul Mu'ti, tanpa ditimbang, tanpa dijelaskan lebih lengkap, membawakan nasihat, wasiat dari seorang ulama besar di zaman ini
dengan kalam yang sangat ringkas, dipotong dan digunting. Syekh Abdul Al-Bukhari, kita mungkin sudah mendengar bersama ketika beliau memberikan nasihatnya di dalam daurah kemarin, daurah Al-Imam Al-Muzani As-Salafiyah yang ketiga di Jember. Di hari-hari terakhir, penutupan di hari Jumat ketika itu malamnya, memberikan wasiat dan nasihat yang sungguh berharga bagi salafin di Indonesia dan di negeri Yaman dan keumuman salafin di seluruh tempat. Itu nasihat yang isinya itu bukan sebagaimana yang disebutkan, bukan hanya sebagaimana disebutkan sang ustadz ini, si ustadz ini, Abdul Mu'ti. Si ustadz ini kan mengatakan bahwa nasihat berharga dari seorang alim, Syekhuna, Syekh Abdul Al-Bukhari, man somata naja. Barang siapa yang diam, maka dia selamat. Ini wasiat dari Syekh Abdul Bukhari yang dibangun di atas ilmu. Pertama perlu diluruskan bahwa Syekh Abdul Bukhari dalam audionya tersebut itu menyebutkan bahwa ini adalah hadis kalam Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan artinya ucapan yang bersumber dari beliau pribadi. Ini hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Man somata naja. Nah, barang siapa yang diam maka dia selamat. Ini betul di antara salah satu isi penyampaian yang diucapkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Betul. Namun bukan hanya itu. Dan ini sudah dijelaskan oleh beberapa asatidzah kita yang lainnya. Nah, Syekh Abdul Al-Bukhari di situ merinci, menyebutkan bahwa wasiat beliau itu, judul wasiatnya saja sudah tentang tadzkir, sebagai pengingat biqaulillahi azza wa jal, dengan firman Allah wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Pengingat ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan engkau berbicara, berbuat apa yang kau tidak ada ilmunya. Nah, ini ayatnya. Poin, kurang lebih poinnya itu ini. Yang disampaikan oleh Syekh Abdul Bukhari. Dan beliau merinci. Jadi wasiatnya beliau itu bukan secara mutlak kalau diam, selamat. Artinya nasihatnya beliau. Kalau yang dipahami orang yang mendengar dari si ustadz ini, wasiatnya berarti diam. Maka dia selamat. Dia diam saja. Seperti itu. Sementara Syekh Abdul Bukhari tidak seperti itu. Merinci. Nah. Bahkan setelah Syekh menyebutkan hadis tersebut, man somata naja, barang siapa yang diam dia selamat. Syekh Abdul Bukhari itu langsung menyebutkan juga makna atau syarah itu dengan menukilkan kalam Al-Imam Al-Harawi. Syekh menyebutkan qala Al-Harawi fi Mirqatil Mafatih. Berkata Al-Harawi dalam kitab Mirqatil Mafatih, man somata, barang siapa yang diam, ai sakata anisyar. Jadi barang siapa yang diam itu Syekh langsung menyebutkan penjelasan para ulama, yaitu somata aisa kata anisyar. Barang siapa yang diam dari kejelekan, maka dia selamat. Ini. Hal ini jadi disebutkan oleh si ustadz. Si ustadz yang menyebutkan, pokok diam. Maka selamat. Tidak ada seperti itu Syekh kemudian hanya menyebutkan, diam.
Dalam fitnah ini diam, diam secara mutlak, selamat. Ya. Syekh langsung ketika menyebutkan barang siapa yang diam maka dia selamat. Langsung menyebutkan setelah itu Syekh Abdul Bukhari tentang penjelasan dari diam itu maksudnya diam apa? Somata itu artinya diam apa? Sakata anisyar dari kalam Al-Harawi. Seperti itu. Dan di tempat-tempat yang lain dalam audio Syekh Bukhari sendiri banyak dirinci. Jadi wasiatnya beliau itu bukan hanya diam secara mutlak. Kan hal yang seperti ini nih akhirnya yang membuat kacau. Nah, kalau mau meringkas kalam seorang ulama, ya ringkaslah memang poin-poin yang disebutkan itu. Nah, memang kalau kondisinya butuh atau tidak memungkinkan untuk berbicara panjang lebar, sebutkan secara ringkas, tidak per lafaz satu kata, memang mungkin boleh. Namun ringkasan yang mencakup isi kalam dari seorang ulama tersebut. Jangan digunting, jangan dipotong. Sehingga mengesankan nasihatnya adalah hanya itu. Nah, saya menyebutkan, diam, menjaga lisan. Tapi saya bukan hanya menyebutkan itu. Saya juga menyebutkan atau pembicaraan yang baik, qaulul khair, kalamul khair, itu ghanimah. Adapun sukut, diam, itu salamah. Jadi kalau berbicara, tapi pembicaraan yang baik, dalam hal apa saja, kebaikan tersebut, amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat, menjelaskan kebenaran, membantah kebatilan. Ini kan semuanya kalamul khair, qaulul khair. Ini ghanimah. Di dalam peperangan, mana yang lebih utama? Pasukan perang, ada orang yang terjun dalam peperangan, dia selamat. Tapi dia nggak mendapatkan ghanimah. Dengan yang satunya berperang, Masya Allah, sampai dia bisa membunuh lawannya, dia mendapatkan ghanimah. Maka mana yang lebih afdal? Hah? Mana yang lebih utama? Yang mendapatkan ghanimah, Syekh ini menyebutkan juga dalam audio tersebut. Nah, maka tentunya nasihat buat kita semua ya ikhwan, jangan diikuti cara-cara seperti ini. Apa yang dilakukan oleh si Ustadz ini, Abdul Mu'ti ini, hadanallahu wa iya. Ini bahaya. Membawakan kalam ulama secara mujmal. Sementara ulama tersebut merinci. Kalam-kalam mujmal ini kalau dalam fitnah itu yang membuat rusak. Sebagian disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Dalam nuniyahnya, beliau menyebutkan wa alaika bitafsil wa tabyin. Fa ijmal wal itlaq duna bayan. Qad afsada hadzal wujud wa khabbata al azhan wal ara kull zaman. Wajib atas engkau, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wajib bagi engkau untuk mentafsil, merinci, watabyin, menjelaskan. Karena sesungguhnya al-ijmal wal itlaq, ucapan-ucapan yang disebut secara mujmal, secara mutlak, gak dirinci, gak dijelaskan secara detail. Apalagi dalam masa-masa fitnah. Duna bayani, tanpa ada penjelasannya. Qad afsada hadzal wujud. Ini yang dua hal ini. Nah, mujmal, mutlak, gak dirinci, gak dijelaskan. Ini yang merusak al-wujud ini, keberadaan ini. Alam semesta ini. Makhluk. Merusak tatanan masyarakat. Wa khabbata al-adhana wal ara'a kulla zaman. Ini yang membuat rancu. Kalam-kalam yang sifatnya mujmal, gak dirinci. Syekh Abdul Bukhari merinci. Wasi Ustadz ini Abdul Mu'ti ini mengatakan, man samata naja, wasiat dari Syekhuna. Nah, barang siapa yang diam dia selamat. Mujmal, Syekh merinci. Ini bisa khawatir. Anak pribadi khawatir ini iftira ala Syekh. Syekh wasiatnya bukan hanya diam. Merinci Syekh. Kalam yang baik.
Kalau tidak bisa berbicara yang baik, dia tidak punya ilmunya, dia tidak punya latar asas hujah, diam. Nah, seperti itu. Ini si Ustadz mengatakan, wasiatnya barang siapa yang diam, selamat. Ini bahaya ya, ikhwan. Nah, yang demikianlah yang merusak akal dan pikiran pada setiap masa. Wa sadaqa al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Nah, syahidnya di sini banyak nih beredar ucapan seperti ini. Nah, kita ahli sunnah jangan menjadi imamah. Jangan ditelan mentah-mentah seperti itu. Kasetnya ada, audionya tersimpan dengan rapi, tersebar, rekamannya tersebar. Dalam tulisan bahasa Arabnya juga ada. Terjemahannya juga sudah ada. Kan tinggal dilihat ini si Ustadz ngomong benar apa tidak. Tinggal dibuka, jangan jadi imma'ah. Pelajari, coba buka. Benar gak sih? Kalau gak seperti itu, apa bedanya antara manusia dengan hewan ternak? Nah, yang lebih lagi ucapan hiperbola. Saya katakan hiperbola karena memang si Ustadz ini ditemui sebelum ini ngawur. Si Ustadz ini mengatakan, ana persaksikan. Seperti itu. Bahwa pihak-pihak yang dituduh itu sangat mampu. Katanya seperti itu. Untuk membantah. Nah, memiliki hujah-hujah, memiliki burhan, alal ilm. Alal hujjah katanya. Sangat-sangat mampu. Kedua mata ana bersaksi. Ya Ustaz. Mahlan. Hati-hati. Bersaksi. Syahadah. Ini kalau dalam bahasa Indonesia saja. Orang itu dipanggil sebagai saksi. Ya. Itu karena dia apa? Hadir atau melihat langsung, hadir langsung, mendengar langsung. Itu saksi. Nah. Sebelumnya si Ustadz ini pada tahun mungkin kurang lebih setahun yang lalu atau kurang lebih seperti itu. Pernah juga mirip menyebutkan yaitu bahwa asatizah ini sudah banyak menasihati Ustaz Lukman. Ucapannya ana nukilkan. Si Ustaz ini ketika itu kurang lebih setahun yang lalu atau lebih atau kurang lebih mengatakan dan tidak kurang-kurangnya dari asatizah dan ana syahid. Ana bersaksi atas hal ini. Ustadzuna Ustadz Abdus Somad 4 mata memberikan nasihat kepada. Dalam rekamannya tidak jelas suaranya. Hanya berdua. Tapi ma'ruf ketika itu hanya berdua 4 mata itu antara Ustadz Abdus Somad dengan Ustadz Lukman Mbak Abdul. Dia katakan ana bersaksi atas hal ini. Ustadz itu banyak memberikan nasihat. Kemudian Ustadzuna Abdus Somad 4 mata memberikan nasihat hanya berdua dengan Ustadz Lukman. Ana bersaksi. Gimana dia bersaksi? Dia sendiri mengakui nasihat itu hanya 4 mata. Nah, hanya berdua. Sebenarnya hanya berdua, 4 mata. Bukan 6 mata. Bagaimana dia mengatakan bersaksi? Nah, bahasa Arab syahid itu kan bahasa Arab. Karena bawakan di sini dari kitab Lisanul Arab. Karya dari Ibnu Mandur. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, asyahid wa syahid. Itu sama maknanya. Asyahid wa syahid. Dari bahasa Arab. Artinya saksi. Apa itu sih yang dimaksud? Al-hadir. Orang yang hadir. Wa aslu syahadah. Disebutkan juga dalam kitab Lisanul Arab ini. Aslu syahadah. Ya, asal dari namanya persaksian itu al-ikhbar bima syahadahu. Al-ikhbar memberi
khobar tentang sesuatu yang dia saksikan. Syahadah. Musyahadah. Apa sih artinya musyahadah? Di kitab yang sama juga. Ini kitab tentang bahasa Arab ini. Al-musyahadah ay al-mu'ayanah. Melihat. Itu namanya persaksian. Melihat. Nah, makanya disebutkan oleh banyak ulama dalam kitab-kitab madzhab, dalam kitab-kitab fikih beliau, ketika dalam masalah persaksian. Disebutkan oleh As-Sarkhasi dalam kitab Al-Mabsut. Wala yajuz fi syai'in syahadatu man lam yu'ayin wa lam yasma' li'annahu la ilma lahu bisyuhud bihi. Tidak boleh pada perkara apapun persaksian orang yang tidak melihat atau tidak mendengar. Karena dia tidak memiliki ilmu tentang yang dipersaksikan tersebut. Wa bidunil ilmi la yajuzu lahu an yashhad. Tanpa ilmu enggak boleh dia bersaksi. Nah, sekarang ilmu. Ilmu itu kapan dikatakan seorang dalam masalah saksi ini dikatakan ada ilmu sehingga dia bisa menjadi saksi. Thariqahnya itu apa? Qala wa tariqul ilmi, dan jalan untuk bisa sampai kepada ilmu yang itu memang dia layak untuk menjadi saksi. Al-mu'ayanah idza kana al-mashhudu bihi mimma yu'ayan. Yaitu yang pertama, melihat. Apabila sesuatu yang dia persaksikan itu memang sesuatu yang dilihat. Was-sama' idza kana mimma yusma'. Atau mendengar dalam perkara yang memang itu adalah sesuatu yang terdengar. Itu persaksian. Ima melihat langsung. Ima mendengar langsung. Bertulah ini Ustaz ini. Melihat tidak. Mendengar tidak. Dia mengakui kalau nasihat itu hanya 4 mata. Hanya berdua. Kemudian bagaimana dia bisa mengatakan saya sebagai saksi. Makanya Al-Imam Syafi'i dalam kitab beliau menyebutkan wa ma syahida bihi rajulun ala rajulin annahu fa'alahu au aqarra bihi lam yajuz illa an yajma' amrayn. Seseorang bersaksi tentang suatu hal atas orang lain bahwa orang lain tersebut melakukan sesuatu atau mengakui, itu persaksian ini tidak boleh kecuali ketika dia mengumpulkan 2 perkara. Ahaduhuma, yang pertama, an yakuna yusbituhu bimu'ayanatin. Yang pertama, dia menetapkan perbuatan tersebut, si saksi itu memastikan, menetapkan itu iya terjadi dengan mu'ayanah. Dengan melihat langsung. Wal akhar, perkara yang kedua, yang dimana seseorang tidak boleh bersaksi kecuali dengan 2 hal ini. Yang pertama tadi melihat, yang kedua adalah wal akhar an yakuna yusbituhu sam'an ma'a isbati basarin hina yakunul fi'l. Coba kita perhatikan kalam Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Yang kedua yaitu dia menetapkan ya ini terjadi. Yaitu secara sam'an, pendengaran, dia mendengar langsung. Bersamaan dengan isbat basarin. Penetapan ada pandangan melihat ketika terjadinya perbuatan itu. Ini yang namanya syahadah. Untuk kemudian dikatakan orang sebagai saksi. Seperti itu. Makanya ketika waktu itu si Ustadz ini mengatakan hal yang demikian, sampai berita ini kepada Syekhuna Arafat bin Hasan al-Muhammad yahfizahullah, ucapan Ustadz Abdul Mu'ti ini dalam salah satu muhadharah atau kajiannya,
bahwa dia sebagai saksi. Maka antara pembicara antara Ustaz Lukman dengan Ustaz Abdul Samad Bawazir. Dalam kondisi bagaimana si Ustaz ini? Hadir tidak, mendengar langsung tidak, melihat juga tidak. Maka Syekh Arafat memastikan kepada si Ustaz dalam pembicaraan WA, memastikan kebenaran berita yang sampai kepada Syekh Hafizahullah Ta'ala. Tanyakan kepada si Ustaz ini dan diakui oleh si Ustaz. Nah, maka di saat itulah, ketika itu ini sudah agak lama ini kejadiannya, Syekh Arafat di dalam WA ini. Ketika itulah akhirnya Syekh Arafat meminta kepada si Ustadz ini untuk rujuk. Nah, menyampaikan bahwa dia salah, keliru. Dan si Ustadz ini mengiyakan, menjanjikan. Siap. Kurang lebih ya, seperti itu. Nah, namun sampai detik ini yang sangat disayangkan, janji hanya sekedar janji. Di depan Syekh, ketika WA dengan Syekh, oh iya, siap. Mengakui awalnya, iya, betul. Yang mengakui ya sudah Syekh meminta untuk rujuk. Ini bukan syahadah seperti ini, bukan persaksian yang seperti ini. Akhirnya Syekh meminta untuk rujuk, dijanjikan oleh si Ustadz, namun yang sangat disayangkan sampai detik ini. Nah terus kemarin beberapa hari yang lalu, si Ustadz ngomong lagi. Sangat-sangat mampu pihak-pihak yang dituduh, artinya sesudah jumhur. Nah, untuk memberikan hujah dan ana persaksikan. Ngomong lagi, kedua mata ana bersaksi. Ya ikhwan, itulah yang tadi ana berharap dari seluruh ahli sunnah. Jangan jadi imma'ah. Seperti itu. Ini Ustaz kalau ngomong masalah persaksian syahid ini, terus terang anak pribadi agak trauma. Gampangkan, mutasahil. Seperti itu. Apalagi sekarang yang mau dia persaksikan. Hiperbola bahasanya. Enggak hadir, enggak lihat, enggak dengar. Dia mengakui 4 mata. Dia mengakui itu hanya berdua, Ustaz Lukman dan Ustaz Abdul Samad Bawazir, terus kemudian mengatakan anak syahid. Sekarang ngomong lagi. Nah, jangan kita menjadi apa? Imma'ah. Pelajari. Cek. Nah, pastikan kita Allah beri atau Allah karuniakan kita akal itu untuk mempelajari, melihat. Nah, boleh dia meminta pertolongan kepada orang yang lebih berilmu, tapi ajak diskusi. Ini kan perkara ilmiah. Coba kita sekarang, kita belajar wudu, sholat, dan yang lainnya. Jangan ditelan mentah-mentah ucapan si Ustaz. Baik, kadang pada beberapa kondisi, bahkan seorang mufti pun ketika ditanya, terkadang tidak menyebutkan dalilnya. Nah, nggak ada masalah seorang ditanya, terkadang pada sebuah permasalahan tidak menyebutkan dalilnya. Namun, bukan berarti kemudian yang bertanya itu tidak boleh mengatakan atau meminta dalil. Sangat boleh dan haknya seorang beragama untuk kemudian entah ibadah, entah dakwah dan yang lainnya. Berjalan itu memang betul-betul di atas ilmu. Sikapnya ilmiah. Makanya dilarang untuk kemudian kita apa? Wala takunu imma'ah. Jangan kalian menjadi seorang imma'ah. Nah, ikhwan. Rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Syahidnya di sini ya ikhwan dalam segala hal apa saja, terkhusus dalam perkara agama. Nah, gunakanlah akal kita. Bukan akal untuk mengotak-ngatik apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya. Seperti yang dilakukan oleh sebagian Mu'tazilah aqlaniyin yang mengutamakan akalnya di atas dalil. Seperti itu. Tapi akal dipakai untuk mempelajari agama ini yang benar, yang sahih, yang dibangun di atas ilmu dan hujjah dalam segala hal. Itu fungsi Allah memberikan akal kepada kita. Bagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala.
Jadi jangan asal taklid, membebek dan yang lainnya. Nasallahu alaihi afiyah. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.